Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar tentang energi alternatif. Untuk materinya, kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi dari teks. Informasi yang terdapat dalam teks dapat kita peroleh setelah kita membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Kita dapat mendiskusikan informasi yang diperoleh dengan orang lain. Nah, setelah kita mendiskusikan informasi yang kita dapatkan, setelah itu kita dapat menyimpulkan hasil dari diskusi yang dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi dari teks. Yang pertama adalah menyimak. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi dengan cara membaca informasi secara cermat. Lalu, tahap yang kedua adalah mencatat. Setelah kita membaca teks, kita memperoleh informasi dan mencatat hal pokok dari informasi yang kita dapat. Tahap yang ketiga yaitu menyimpulkan. Di sini, kita membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 168. Kita akan belajar tentang soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Kita sering menggunakan penghitungan waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Misalnya, menentukan waktu 15 menit sebelum kereta listrik tiba. Adapun contoh lainnya yaitu seperti ini. Kakak Jonas menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Biji kacang hijau tersebut akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, hari apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Kita sudah mengetahui bahwa kakak mulai menanam kacang hijaunya pada hari Rabu, dan kacang hijau tersebut akan mulai bertumbuh atau berkecambah setelah 5 hari. Berarti cara penyelesaiannya yaitu seperti ini. Pertama-tama, kakak kan mulai menanam pada hari Rabu. Di hari Rabu ini, kita tambahkan 5 hari setelah hari Rabu. Yuk, kita hitung. Rabu, 1 hari yaitu setelah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi, 5 hari setelah hari Rabu adalah hari Senin. Berarti, kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah pada hari Senin. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Apa saja sih akibat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, bisa terjadi banjir. Banjir ini terjadi jika kita membuang sampah sembarangan. Contohnya jika kita membuang sampah di sungai. Nah, jika banyak orang yang membuang sampah di sungai akan menyebabkan sungai tersumbat, dan ketika hujan deras terjadi, sungai akan meluap dan tersendat oleh sampah sehingga akan terjadi banjir. Setelah dari banjir, ada akibat yang lain yaitu berbagai macam penyakit. Contohnya jika banjir terjadi, kita akan mudah terserang penyakit seperti penyakit kulit, gatal-gatal, lalu penyakit flu, panas, dan DBD, demam berdarah, dan lain-lain. Selain itu, akibat jika kita tidak menjaga lingkungan, yaitu terganggunya ketersediaan air bersih. Kita bayangkan saja sungai yang harusnya aliran air bersih, karena adanya oknum yang membuang sampah sembarangan, membuat air yang bersih menjadi kotor sehingga tidak dapat digunakan. Apa saja upaya untuk menjaga lingkungan? Yang pertama dan paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah melakukan piket kelas, di mana piket kelas ini dapat menjaga lingkungan di sekitar kita, yaitu lingkungan belajar. Jika lingkungan belajar kita nyaman, bersih, asri, pasti kita juga belajar akan fokus dan berkonsentrasi. Lalu yang kedua, di lingkungan rumah, yaitu ada menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti. Menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun kalian masih kecil, tidak menutup kemungkinan kalian untuk membantu kerja bakti ya. Kalian bisa membantu dengan mengerjakan pekerjaan yang ringan. Upaya menjaga lingkungan yang selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah seperti tadi di sungai, yang jika dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian bagi orang lain dan
untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang Ambu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat ya. Dan Ambu titip supaya kalian selalu semangat dan disiplin belajar dari rumah. Terima kasih sudah menyimak video materinya. Jangan lupa kalian kerjakan penilaian harian Bahasa Indonesia KD 3.2 di e-learning pada pukul 11 sampai 12. Kerjakan dengan teliti ya agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Semangat terus anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.